Halo, ketemu lagi ya untuk rekan mahasiswa kelas full online untuk mata kuliah desain grafis arsitektur ya, terkait dengan desain furniture. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-13 terkait judul atau topik bahasan adalah modifikasi partisi. Ya, akan saya share nanti lebih lengkapnya. Ada 3 modifikasi yang bisa Anda lihat ya, Anda coba bikin nanti ya, sekaligus tambahan teori tentang partisi ya. Oke, semua rekan mahasiswa ya, dalam keadaan sehat selalu, semuanya dalam kondisi bahagia selalu ya, tak terkurang apapun, dan apa yang kita lakukan jadi berkah bagi semuanya ya. Oke, akan saya share ya untuk teori tambahan terkait dengan partisi ya. Ya. Oke. Apa itu partisi dalam proyek ya, dalam lingkup interior design, bahwa sekat atau partisi adalah suatu bidang yang digunakan sebagai pemisah ruang yang dirancang tidak permanen. Berbeda dengan dinding yang dia solid ya, dia memisahkan satu ruangan atau lebih menggunakan partisi memiliki beberapa kelebihan. Jadi untuk satu, menghemat dana, kemudian menghemat ruang ya, terkesan ringan ya dibanding dengan dinding batu bata yang solid ya. Nah, apa nama penyekat ruangan? Partisi ruangan atau partisi dinding sebagai penyekat antar ruang mulai populer digunakan ketika konsep ruangan terbuka atau open space menjadi konsep yang diaplikasikan pada rumah-rumah minimalis dengan ruang ataupun lahan yang terbatas. Jadi untuk ruangan yang pengennya ya memiliki luasan yang agak besar gitu ya, ada hunian terbatas ya atau hunian kecil, maka konsep partisi ini menjadi solusi desain interiornya. Contoh kata nih, kita akan mengundang tamu, relasi, kerabat di rumah kita ya, namun karena keterbatasan luasan hunian ya, maka kita otomatis memanfaatkan ruang tamu menjadi ataupun ruang keluarga ya menjadi satu ruangan besar ya, supaya tamu yang kita undang itu bisa masuk ke dalam rumah dan kita bersama-sama mengadakan acara tersebut ya. Namun karena kondisi luasan yang terbatas, maka solusi dari partisi ini ya, jadi kalau semuanya kita ada sekat ya, sekat di tengah, maka partisi ini bisa dipindahkan atau dibuka begitu. Nah, itu salah satu dari penyekat ruangan yang efisien ya, ringan, tidak berat, bisa dibongkar pasang ya, ataupun dia membuat kesan ruangan itu menjadi luas gitu karena sifatnya yang tidak permanen. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan partisi ruangan? Partisi ruangan merupakan salah satu interior tambahan dalam rumah yang berfungsi membatasi atau membagi ruang menjadi beberapa bagian. Apa yang dimaksud dengan dinding partisi? Sesuai dengan namanya, dinding partisi memang dikhususkan untuk sekat antar ruang karena didesain sebagai sekat antar ruang satu sama yang lainnya. Dinding ini memiliki desain konstruksi yang lebih praktis dan ringan dibanding dengan konstruksi dinding yang lain. Nah, apa tujuannya dibuat partisi? Satunya adalah menambahkan privasi. Jadi walaupun ruangan itu kecil ataupun luas ya, tapi suatu saat kita akan membuat sekat, misalkan ruang tamu ya, di ruang tamu itu kita sekaligus berfungsi sebagai ruang kerja kita ya. Nah, dengan adanya partisi yang non permanen ini, itu bisa kita sekat ruang tamu tersebut menjadi sebagiannya itu ya menjadi ruang kerja seperti itu, ataupun ruang tamu yang difungsikan juga sebagai kios misalkan, supaya tidak terlalu berat di dana ya untuk biaya renovasi. Nah, salah satu alternatif solusi desain kita menggunakan partisi. Jenis-jenis partisi ruang untuk rumah yang multifungsi ya. Partisi ruangan merupakan salah satu interior tambahan dalam ruangan yang berfungsi membatasi atau membagi ruangan menjadi beberapa bagian. Seiring perkembangan zaman, partisi untuk ruangan terus mengalami inovasi yang membuat jenis-jenisnya sangat banyak. Tentu saja partisi akan terus bermunculan, menarik banyak orang untuk menggunakan partisi dibandingkan membatasinya dengan dinding permanen ya.
Jadi kesannya lebih modern dibanding dengan dinding yang solid gitu ya. Dan dia sebagai salah satu elemen interior tambahan ya, dari kayu, dari besi, dari baja, bahkan dari vegetasi ya. Itu bisa diolah ya, malah justru menjadi nilai tambah untuk nilai estetik ruangan. Nah, sekarang penggunaan partisi ruangan. Nah, selain dipakai membatasi ruang, partisi juga memiliki fungsi lainnya yang membuat permintaannya terus mengalami peningkatan. Beberapa penggunaan partisi yang cukup banyak dijumpai saat ini meliputi ya, satu, dia bisa menambah nilai estetika ruangan. Karena berbagai model dan kreasi partisi membuat beralihnya fungsi sebagai pengisian ruang agar terlihat lebih indah dan menarik perhatian. Maka tak heran kalau banyak ditemukan partisi yang bisa digunakan sebagai pemajang foto ataupun tanaman hias. Jadi partisi itu sebagai penyekat ruangan, tapi dia juga bisa dimanfaatkan untuk memajang foto, memajang hiasan ya, yang misalkan dari souvenir dari kita bepergian keluar kota atau bahkan sampai ke luar negeri, itu bisa dipajang di situ. Atau tanaman hias, vas-vas ya, bunga-bunga artificial ataupun yang alami ya. Kemudian yang kedua, mendukung konsep dan desain ruangan. Maksudnya apa? Setiap ruangan memiliki konsep masing-masing sesuai keinginan pemiliknya. Namun pada ruangan yang menggunakan konsep klasik tidak perlu merombak tampilan seluruh ruangan, tapi bisa menggunakan cara praktis untuk itu dengan membeli partisi dengan desain klasik seperti ukiran, katakan seperti ini gebyok gitu ya. Jadi misalkan tema arsitektur, gaya arsitekturnya ya, dia klasik. Nah, bagaimana dengan sekatnya? Anda bisa memilih partisi yang berornamen atau bertemakan klasik ya. Kalau di Jawa gitu ya, kita bisa menggunakan gebyok sebagai pembatas ruangan. Nah, banyak itu di Jepara ya. Kemudian meningkatkan fungsi ruangan. Ruangan yang tadinya hanya berfungsi sebagai kamar bisa dimaksimalkan dengan membuat area perpustakaan mini ataupun tempat belajar. Jadi tidak melulu kita rebahan ya di kamar tersebut, tapi bisa disekat dan bisa dijadikan di situ ruang perpustakaan mini ataupun mini bar di pojok ya, berdempelan berdekatan dengan ruang belajar ya, ataupun ruang bekerja. Supaya lebih maksimal, ruangan tersebut dibatasi dengan sekat. Kemudian juga yang kelima itu untuk menjaga kerapian ruangan. Karena ruangan yang terlihat berantakan itu karena areanya terlalu luas ya, contoh nih area kamar yang banyak bungkus makanan dan bekas tempat makanan. Nah, kemudian area ini ya itu di skip atau ditutup dengan partisi, itu bisa juga ya, salah satu cara solusi yang paling jitu dan paling mudah itu ya, tinggal diberi sekat gitu. Nah, beberapa jenis partisi ruangan agar lebih multifungsi apa saja itu. Hingga saat ini ya, ada banyak sekali jenis sekat ruangan yang muncul dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun jenis partisi berikut paling banyak digunakan saat ini demi menciptakan ruangan yang multifungsi. Ya, contoh nih, sekat ruangan lipat ya. Biasanya banyak ditemukan di aula atau sekolah, terbuat dari kayu ya, dan dipakai untuk membatasi ruangan yang sangat luas. Tapi tidak hanya di sekolah ataupun di kantor ataupun di aula ya, bahkan bisa digunakan di rumah hunian juga, di ruang pribadi ya. Namun tentu saja ruang penyimpanannya tidak menghabiskan banyak tempat, sehingga sekat ini lebih banyak dipakai pada ruangan yang sangat luas sehingga membutuhkan pembatas yang lebih praktis. Kemudian model sliding ya, atau sekat ruangan geser, di mana sekat geser ini banyak ditemukan di kantor karena lebih praktis ya, tinggal digeser, ditutup gitu jika mau dimanfaatkan ya, atau maupun digunakan. Kemudian partisi kaca, karena zaman sekarang adalah zaman modern ya, kaca itu adalah semacam material yang mewakili era modern saat ini ya. Penggunaannya tidak hanya di tempat umum seperti mall, perkantoran, bahkan rumah mewah pribadi, kategorinya ke mewah pribadi ya, banyak juga menggunakannya. Sifatnya kaca itu kan transparan dan bisa tembus cahaya, sehingga itu nilai plus ya, atau nilai tambah, nilai yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang akan menggunakan partisi tersebut ya.
Dan selain itu, keberadaannya juga menjadi solusi yang paling tepat ketika membatasi ruangan minimalis yang terkesan sempit dan gelap. Jadi jangan khawatir bahwa ruangan terlihat akan lebih sempit saat dibatasi dengan plastik kaca yang masih bisa tembus cahaya. Jadi kesannya lebih cepat, tetap puas ya. Kemudian yang keempat, partisi ruangan permanen. Sekat ruangan permanen saat ini juga banyak dijual di pasaran dengan berbagai variasi yang sangat menarik, meskipun disebut permanen ya, namun sifatnya tidak sepenuhnya permanen sehingga tidak bisa dipindahkan sama sekali. Jadi permanen itu hanya dari segi tampilan ya, padahal dia tetap aja ya, dia sifatnya permanen ataupun tidak susah untuk dipindah ya. Contoh kata ini seperti sekat batang kayu yang kalau nggak salah minggu sebelumnya sudah saya sampaikan ya, pernah saya ulas gitu. Sekat tanaman gantung, sekat ukiran GRC dan masih banyak lagi. Kemudian sekat itu sendiri juga kita bisa manfaatkan, kita kasih aja itu di situ lemari ya. Cuman memang agak berat sih ya kesannya, tapi dia juga berfungsi sebagai sekat ya lemari tersebut. Kemudian sekat ruangan dengan tirai ya, bisa dapat yang Anda imajinasikan itu tirai itu adalah yang menjuntai gitu ya, seperti dari benang, dari kerang ya. Anda pernah melihat tirai dari kerang mungkin ya, dari tali kerang, kemudian dari plastik ya, dengan tokoh karakter gitu. Mungkin Anda pernah perhatikan di kalangan anak-anak ya, dengan tokoh karakter Minnie Mouse, Mickey Mouse ya, Walt Disney dan lain-lain. Nah, cuma sayangnya partisi tirai ini kelemahannya itu mudah terbawa angin, terbuka gitu ya, menyibak gitu, dan tembus suara gitu ya. Jadi kurang diminati untuk sekat ruangan dengan tirai, namun dia bisa digunakan, tetap digunakan bisa. Beberapa toko ya untuk hardware gitu banyak menyediakan sekat ruangan dengan tirai jenis itu ya. Beberapa toko yang ada di pasar itu pernah saya lihat tirai dari tali ya, halus gitu, bagus. Itu dia menjuntai, dan pemasangan bagaimana, tinggal digantung aja itu di dinding ya, di bor gitu ya dindingnya, kemudian diletakkan di situ, digantung. Oke, itu adalah sedikit tambahan tentang partisi yang mungkin belum sempat saya sampaikan di pertemuan berikutnya sebelumnya ya. Nah, kemudian lanjut dari modifikasi partisi ya yang sudah pernah kita buat, akan saya tunjukkan untuk partisi modifikasi ya, partisi atau rak tinggi susun seperti ini. Nah, langkah-langkahnya sudah ada di materi, nanti untuk lebih lengkapnya memang akan saya tayangkan videonya. Nah, seperti ini ya. Silahkan Anda ikuti arahan atau instruksi yang ada yang tertulis di situ ya. Nah, ini ceritanya lebih ke ini, dinding yang vertikal itu yang dipertahankan karena dia akan nanti fungsinya di sini sebagai sekat ya, ada sekat-sekat, dan sebelahnya itu sebagai mungkin tempat untuk meletakkan tongkat, dalam arti material yang panjang gitu. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Jadi beberapa bagian dipotong ya atau didilit seperti pada langkah kelima ya. Laci yang tadinya ada 4, Anda hilangkan 2, kemudian Anda pertahankan 2 juga ya. Nah, kemudian lanjut diberi tutup atau diberi sekat ya. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa dinding yang vertikal itu tadi nantinya adalah sebagai lemari susun ya, atau rak susun di sini. Partisi tapi dia juga di situ ada susunnya. Ukurannya tinggal menyesuaikan aja ya, dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Tuh ya. Kalau nggak salah itu pertemuan sebelumnya saya pernah ulas tentang locker ya. Nah, itu adalah salah satu dari modifikasi partisi atau rak tinggi ya, sama halnya dengan yang kita bahas sekarang ini. Oke, jika Anda menghendaki ada penutup di bagian belakang ya, silahkan ya, tinggal Anda tampilkan dimensi di situ. Nah, kemudian tarik ya
Sesuaikan ketinggiannya, katakan di sini adalah kurang lebih 2 meter ya, kurang lebih. Nah, bisa Anda tampilkan, Anda pasangkan di bagian belakang sebagai penutup bidang. Seperti itu ya, itu adalah modifikasi ketiga. Kita lanjutkan coba ya untuk modifikasi ke berikutnya ya, keempat berarti. Nah, ini yang keempat, partisi susun tengah. Jadi kita perbanyak untuk modifikasinya ya, untuk bagian tengahnya. Jadi kalau sebelumnya itu adalah rak susunnya ini ya, lemari bidang susunnya ini adalah cuma satu di tengah, tapi kita tambahi. Jadi di sini adalah fungsi nanti Anda tinggal kopikan aja, kopikan dan diberi jarak ya, diberikan jarak. Di sini sudah ada nih, di sini. Bentar, saya carikan ya. Oh, nih 3 nih. Klik copy dan naikkan setinggi 30 cm. Jadi antar subnya itu, antar susunnya itu ya, 30 cm di situ atau 0,3. Ya. Oke. Dan kemudian yang bagian bawah itu adalah mendelete 2 daun pintu rak bawah dan menggantikannya dengan daun pintu yang tertutup. Jadi semuanya diberi daun pintu. Ini untuk modifikasi yang keempat. Nah, seperti ini ya hasil akhirnya. Jadi hampir mirip dengan bentuk aslinya, bentuk asal ya. Hanya penambahan rak atau susun di bagian tengah ya, sejauh atau setinggi 30 cm. Ada 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 susun ya, dan kita butuh 3 bidang untuk membaginya secara horizontal. Dan kemudian tinggal kita menambahkan modifikasi daun pintu di masing-masing rak susun rak sekat tadi ya. Ada 4 lubang di sini. Pastinya mudah ya. Coba Anda nanti bisa mengerjakannya. Itu adalah modifikasi keempat. Oke, kita lanjut aja ya untuk modifikasi yang kelima. Terakhir ya. Nah, seperti ini hampir sama ya, tapi beda. Nah, jika Anda sudah pernah mengerjakan ini untuk modifikasinya ya, pasti akan menemukan keasikan tersendiri waktu Anda membuat modifikasi tertentu. Ya, kalau tadi modifikasi 3 itu rak bidang vertikal ya, sekarang lebih ke ada balance-nya nih antara yang vertikal dan horizontal. Ya, jadi partisi tersebut atau rak tinggi tersebut ya dibagi 2, kemudian satunya diberikan terbuka dan satunya lagi sebelah kirinya diberikan papan susun ya. Dan yang di bawah cukup menarik juga ini ya, kesannya jadi dinamis ini ya. Itu laci yang ada di bawah ya, 2 laci di tengah itu diberikan daun pintu, dan yang samping kanan kirinya itu diberikan sub ya atau susun. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi Anda bisa melihat scroll ke bawah atau Anda buka filenya, tinggal Anda ikuti ya beberapa bagian yang perlu Anda delete ya atau Anda hapus. Ini kurang lebihnya nih ada dihapus gitu ya, tampak di tutorialnya. Kemudian ini ya seperti itu tadi dibagi 2 ya, satu berupa lubang kosong dan satunya lagi adalah untuk bidang susunnya ya atau dibikin rak susun. Nah, oke, kita langsung ke videonya ya. Akan saya tayangkan satu persatu atau one by one ya, dari modifikasi ke 3, 4, 5 ya. Untuk menghemat waktu akan saya tayangkan sebentar lagi sambil Anda lihat ya, dan materi nanti akan saya share di Syakat supaya Anda bisa download dan Anda lihat serta coba belajar ya, belajar cara bikin ya. Itu pasti mudah. Begitu Anda sudah menemukan satu cara atau pernah membuat satu saja ya objek, baik partisi atau rak kecil ataupun meja kursi ya, untuk modifikasinya pastinya lebih mudah. Oke, akan saya tayangkan untuk video yang pertama ya, modifikasi untuk yang ketiga.
Oke, kita lanjutkan ya untuk video modifikasi berikutnya. Silakan disimak.
Oke, kita lanjut untuk modifikasi terakhir ya. Modifikasi kelima. Silakan disimak.